Kita buka bersama ya 1 Petrus pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-11 mulai. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 kita baca bersama, saudara, ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan di atas bangsa ini. Kita baca bersama, saya pengen semua baca, ini perintah, karena saya tahu banyak orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Ya, baca ayat 11, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Siapa yang menyadari bahwa kita di dunia ini perantau? Saudara, ini yang punya bumi. Alkitab bilang kita ini hanya perantau di dunia ini. Berarti kita harus pulang satu saat ke tempat kita yang semestinya. Ya, makanya ikut itu ibadah usia indah tadi itu yang diumumkan. Saudara sudah baca kan? Tadi temanya apa? Mempersiapkan diri untuk apa? Tadi saya lihat waktu ditulis tema itu semua pada senyum-senyum gini. Saya tahu yang muda-muda yang senyum ini. Mereka melirik sama yang rambut putih, dia bilang ini, kayaknya dia duluan. Bertobat kau ya, bertobat. Tua itu bukan syarat mati loh. Sekarang anak-anak muda pun mati banyak. Iya Pak ya? Ya, makanya hati-hati saudara. Nah, di dalam dunia ini dikatakan bahwa ada satu keinginan yang berjuang melawan jiwa kita. Apa itu keinginan? Daging. Semua punya daging toh? Ya, makanya dagingnya jangan gede-gede. Ya, nanti kalau pengangkatan saya ini lagi terus berusaha menurunkan loh. Udah agak kurusan kan saya kan? Ya, pelan-pelan, karena kalau kegedean, malaikat malas loh ngangkat. Ya, dia harus ngomong 4 orang. Yang lain nggak mau, kamu aja. Jadi ya, keinginan daging ini berbahaya, saudara. Alkitab berkata, Galatia pasal 5, apa itu keinginan daging? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, perselisihan, pertikaian, dan semua hal-hal yang jahat ada dalam daging kita. Saya tuh bingung ya, kemarin tuh saya jalan-jalan sama suami saya ke Pik, saudara. Di situ kan banyak tempat dugem toh. Saya bilang sama suami, ini berita tentang tsunami gempa bumi dahsyat megatrust akan menimpa Indonesia, Selat Sunda, tapi tempat dugemnya parkirnya penuh, saudara. Ini orang-orang ini bukannya mencari Tuhan, dan saya lihat ada muka-mukanya di sini nih banyak. Yang tadi malam di sana itu banyak di sini nih saya lihat. Bertobat ya. Yang lebih bikin stres lagi apa? Gaji UMR, hobi dugem. Please ya saudara. Gaji 4 juta, 5 juta, hobinya dugem, tiap minggu dugem. Kau sekali masuk dugem itu berapa? Ya, kuasai kedaginganmu, amin. Karena daging ini memang bahaya. Ya, kita kalau nggak bisa menguasai daging, maka hidup kita ini tidak mungkin berdampak. Ya, jangankan buat bangsa, di keluarga aja kita ini nggak bisa berdampak karena ngikuti keinginan daging. Gaji 6 juta, beli mobil cicil, bayarnya 4 juta 1 bulan. Ini masuk akal nggak saudara? Memang di Indonesia ini banyak orang jiwa perjuangannya itu luar biasa. Gajinya 6 juta, cicil mobil 4 juta sebulan. Nah, terus kau hidup pakai apa? Kau makan pakai apa? Ya, yang begini-begini ini nanti tiba-tiba WA, sis masih ingat aku? Yesus. Ya, saya kalau sudah ada yang begitu ya, saya auto langsung saya bilang, 2 tahun lalu saya kena amnesia. Maaf, saya tidak ingat apa-apa. Kamu juga saya tidak ingat. Iya, ngeri loh. Apalagi dibilang supaya tali silaturahmi tetap terjalin. Saya langsung bilang putuskan aja sekarang. Putus, nggak usah kenal, putus. Kenapa saudara? Karena keinginan daging. Dan keinginan daging ini Alkitab bilang berjuang melawan jiwa loh. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mau tanya saudara, di dalam pikiran, perasaan, kehendakmu, kau mau nggak dekat dengan Tuhan? Mau nggak hidup dalam kekudusan? Mau nggak hidup berkenan pada Tuhan? Ya. Tetapi ketika jiwa kita pengen dekat Tuhan, pengen berkenan, ada satu keinginan yang terus berjuang melawan jiwamu itu, yaitu keinginan daging.
Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini? Mari tinggalkan semua perbuatan dagingmu itu. Ya, supaya kita ini bukan hanya merdeka di atas bangsa, tapi kita juga merdeka di dalam manusia rohani kita. Baru setelah itu kita bisa berdampak bagi bangsa ini. Amin, saudara. Ya, buang keinginan dagingmu. Ya, jangan saudara gaji UMR, jiwa sosialita. Ini yang begini-begini ini yang banyak bikin masalah dalam hidup. Ya, gajimu pas-pasan. Ya, beli tas yang bermerek, nyicil. Saya selalu ingetin saudara, hukum fisika berkata, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Semakin banyak gayamu, semakin banyak bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya kau, biar tidak banyak tekanan hidupmu. Bilang. Ya, kenapa banyak tekanan? Karena banyak gaya. Ingat-ingat, itu hukum fisika yang bilang, bukan Alkitab loh. Itu hukum fisika yang bilang, kalau kau kebanyakan gaya, maka hidupmu banyak tekanan. Kuasai diri. Kalau baru bisa naik motor, gak usah maksa naik mobil. Amin. Itu bikin mempersulit hidupmu. Iya. Gaya kalau ke gereja nyanyinya, mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. BPJS kau gak bayar. Amin, saudara. Bayar tuh BPJS. Ya, supaya apa? Kalau kau sakit bisa berobat, nggak usah bikin repot orang. Pada bayar BPJS nggak? Insya Allah. Ya, mari saudara kita sukseskan apa yang menjadi program pemerintah. Amin. Lalu yang kedua, ini soalnya jam ini cepat sekali berputar ya. Ayat 12 berkata begini saudara, baca bersama. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana di tengah-tengah bangsa-bangsa, sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ada saatnya nanti Tuhan akan melawat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini. Tapi jangan sampai kita justru menjadi batu sandungan. Ketika orang mau menerima Yesus, orang bilang, oh itu singers di gereja, tapi ya kok hidupnya begitu ya, tuh jadi ani-ani loh. Ngeri itu. Jangan sampai kita ini melayani Tuhan, hidup jadi orang Kristen, tapi nggak memiliki cara hidup yang baik. Kemarin kita baca berita ada ojol yang meninggal karena ya nggak makan loh. Ini kan kebangetan saudara. Saya menghimbau sama orang-orang Kristen ini yang ngaku anak Tuhan, ya, kalau ada ojol datang ke rumah, tambahilah itu ya, tambah 10.000, tambah 20.000, kan tidak miskin dengan berbuat baik. Amin. Saya kasih paket sembako tuh ojol yang datang. Ada saya kasih ojol saudara paket sembako, sampai nangis di kaki saya. Ya Allah ibu, terima kasih ibu. Kita nggak tahu, mungkin dia di rumah nggak ada beras. Orang Kristen tidak. Saya tahu mas, ada kembalian 5.000 loh. Jangan pura-pura rupa. Orang Kristen model begini nih banyak ini. Ya bayang, kau pakai kalung salib besar, tapi kau ke pasar tanya berapa ini sayur bu, 5.000. Di sana cuma 2.000. Tuhan tolong ya. Kadang saya tuh lihat orang Kristen tuh saudara, ya ampun 5.000 ditawar sampai berotot. Coba model begini nih, tapi pakai salibnya besar. Jadi penjual sayur yang bukan kecil gini, orang Kristen lihat salibnya, bikin malu nggak? Ya, sekali-sekali ke pasar sayurnya berapa bu? 5.000, 15.000 boleh nggak? Pakai salib besar, memang. Nggak usah tepuk tangan. Lakukan saja kalau pulang, amin. Kau kebanyakan tepuk tangan di gereja, ya, tapi kau tidak bisa melakukan firman. Bilang bisa, Yura, bisa. Amin. Bisa, Yura. Kalau aku mengasihi Tuhan dan aku melakukan firman, bisa, Yura, amin. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau. Nggak usah tawar saudara, pergi ke pasar nawar, ya kelihatannya barang bermerek, semua bermerek, kalung salib besar, tapi beli apa-apa nawar, kembalian 5.000 ditunggu. Aduh, memang tanda-tanda akhir zaman.
Ya, dikatakan di sana memiliki cara hidup yang baik karena di sekelilingmu itu banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, 5.000 Bu, saya bayar 15.000 ya. Ya Allah, Ibu kalungnya salib ya. Jemaat NDC. Ya, jangan kalung salib 5.000, cepat mau 5.000 kembalian. Saudara, ayo, kita tuh nggak usah berpikir menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara harus pergi ke Bangkok, pergi ke Hong Kong, ke Amerika untuk pelayanan, kejauhan. Ya, yang sehari-hari ini loh, ya di dalam hidupmu itu loh. Kalau ke toilet, keluar kasih ke tukang toiletnya 20.000, 100.000. Nggak usah kau melotot sama saya begitu. Saya tahu apa yang ada di hatimu itu. Dengan kau berbuat baik, kau tuh tidak akan miskin, amin. Malah hidupmu semakin diberkati dan orang melihat nih anak Tuhan nih, orang Kristen. Ya, saya tuh mau orang Kristen ini jangan cuma pintar-pintar di gereja nyanyi segala macam. Ayat 13 baca bersama. Tunduklah karena siapa? Karena Allah. Kepada siapa? Semua lembaga manusia, baik kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita semua disuruh tunduk pada pemerintah karena siapa? Tuhan. Saya itu paling gak suka lihat orang Kristen bikin status jelek-jelekin pemerintah. Sejelek apapun pemerintah, kita percaya pemerintah itu wakil Tuhan. Tapi Bu, itu kepala daerah saya korupsi, doakan Tuhan jamah supaya dia bertobat. Kalau nggak bertobat, serangan jantung lah Tuhan. Karena jengkelin juga sih pakai uang rakyat sih, memperkaya diri sih, ya. Tapi kan doakan, nggak usah kau bikin status jelek-jelekin pemerintah. Kau ada di atas bangsa ini yang harusnya kau lepaskan berkat, amin. Ini Alkitab yang bilang tunduk kepada semua lembaga pemerintah, kepada presiden yang pegang kekuasaan tertinggi. Ya, memang Indonesia ini, aduh saudara, kita lihat ya, saya tuh kalau lewat Ciledug Raya itu saudara, ya itu sekali sama suami, tamannya udah bagus nih, tamannya bagus sekali, sudah tumbuh. Saya bilang, tapi lihat ya, minggu depan pasti dicabut. Benar, minggu depan kita lihat, itu tanaman yang udah bagus dicabut semua, ditanam lagi yang baru. Saya tanya sama teman saya, itu kenapa begitu? Untuk penyerapan Bu, penyerapan apa? Anggaran. Oh ternyata memang butuh penyerapan anggaran. Nanti gali ya, udah galian satu, baru selesai galian satu, dia gali lagi besok. Kenapa nggak sekalian sih galiannya? Sekali lagi untuk ya, kita perlu berdoa buat bangsa ini, apalagi menjelang pilkada begini toh. Banyak janji-janji yang diumbar. Karena pilkada sama pilkada itu beda tipis. Kalau pilkada lupa jadi, pilkada jadi lupa. Nah itu dia lupa semua janji-janjinya itu. Ya, semoga ada yang mendengarkan khotbah saya ini. Semoga ada yang angkat di TikTok supaya para pejabat di bangsa ini bertobat. Amin. Ya, jangan cuma pakai uang rakyat untuk kemewahan dan lain sebagainya, tapi membiarkan rakyatnya. Tapi kau tidak usah mengutuk. Itu bukan bagianmu. Doakan pemerintahmu. Amin. Tuhan berkati pemerintah ini Tuhan. Kalau dia bikin salah, hajar dia Tuhan. Nggak apa-apa, karena kalau Tuhan menghajar mendatangkan pertobatan. Kalau orangnya nggak mau tobat-tobat, ya itu tadi serangan jantung. Ya, kita berdoa saudara, sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa ini. Dikatakan di sana, ayo tunduk pada pemerintah, pada wali-wali. Ya, bayar BPJS yang benar. Terus apa? Kalau kau naik motor, yang pertama punya SIM. Nggak usah angkat tangan yang nggak punya SIM. Saya tahu sekali ini banyak orang yang nyetir di sini tapi nggak punya SIM. Ya enggak? Ya, bertobat setelah ini. Kalau naik motor pakai kaca spion. Supaya jangan polisi tanya, kaca spionmu di mana Mas? Saya pakai kebatinan. Kau pikir kau naik motor di dunia maya? Kau kalau ketabrak pecah kepala loh. Ya jangan main-main saudara. Karena memang di Indonesia ini beda. Ya di Indonesia ini beda sama di luar negeri. Saya waktu itu sama suami saya di Hong Kong. Ini bukannya mau sombong ya nak ya, bukannya nak ya, tapi benar ini kejadiannya ya. Waktu kita mau nyebrang jalan nih, jalan kaki, teman saya bilang, bu, jangan sampai ibu lewati ya, itu udah kuning, ibu berhenti bu. Bener, di samping ada orang India lewat, langsung loh polisinya datang, dikasih kartu, bayar denda 8 juta kalau rupiah. Itu di Hong Kong. Kalau di luar negeri itu orang sudah lihat lampu kuning yang diinjak rem. Kalau di Indonesia lampu kuning yang diinjak apa?
Ampuni mereka Tuhan, mereka kompak sekali jawabnya. Itulah Indonesia. Kau kira gampang atur rakyat ini? Kau pikir gampang atur negara ini? Nah, terus kau itu menjelek-jelekan pemerintah, susah loh. Ya, di Indonesia ini kalau lampu kuning dia injak gas. Dia tembus ke sana sudah setengah lampu merah itu. Ya, kalau di luar negeri kita dari jauh itu. Jadi waktu itu suami saya kan di New York nyetir sendiri, bukannya mau sombong, bukan ya. Dijauhkan Tuhan lah ya, bukan ya. Lah waktu kita mau pelayanan ke New York, gembalanya udah telepon, Pak hati-hati Pak, kalau masuk Manhattan Pak itu crowded, itu bahaya, banyak taksi, banyak motor, banyak ini, banyak ini. Jadi kita sudah ketakutan nih saudara. Ya, begitu masuk Manhattan suami saya bilang, mana yang crowded ya, mana yang nggak ada. Dia telepon, udah sampai ya, udah di mana? Udah di Manhattan, hati-hati. Saya lihat kayak gini crowded, sama Ciledug Raya nggak ada apa-apanya. Ya Allah. Saudara, itu Ciledug Raya jalan yang paling menguji kesabaran. Ya, jangankan dekat-dekatan itu, mobil alarmnya bunyi terus. Kenapa? Motor tinggal 1 senti udah di samping kita. Tapi kita biasa aja. Jadi ada bagusnya juga Indonesia ini. Saudara yang biasa nyetir di Indonesia, saudara nyetir di luar negeri itu luar biasa banget. Jadi kita sampai di Manhattan nih, mana ini crowded. Makanya kita lebih cepat nyampe nya saudara. Bayangannya dia bilang paling 4 jam, kita cuma 3 jam udah nyampe. Kenapa? Ih, lancar banget. Tapi ya itu, memang dari jauh saya bilang, suami saya, kuning loh, kuning, injak rem, injak rem, injak rem. Takut dipikir Ciledug Raya nih. Jadi dari jauh injak rem, begitu berhenti pas merah nyala ting. Nah, enggak salah kita. Setidaknya coba saudara perbaiki dari sini dulu untuk mengisi kemerdekaan. Bilang kanan kirimu, kalau kuning injak rem saya, injak rem. Bilang kanan kirimu. Belajar hidup tertib, amin. Jangan injak gas sayang, jangan ya nak ya, itu berbahaya. Jadi kita belajar melakukan perkara-perkara yang kecil dulu di bangsa ini, karena menertibkan bangsa ini tidak mudah saudara. Kenapa ada lampu kuning? Supaya biar tidak ada polisi saudara taat. Saya sama suami saya, sama teman saya pernah ibu-ibu, ayo bu, saya lihat dari jauh bu udah kuning loh bu, nggak sampai kita, nggak apa-apa, dia injak gas saudara. Dia bilang gini, tidak ada polisi. Padahal ya sudah ada patung polisi di situ. Saya bilang itu patungnya ada bu, itu tapi kan cuma patung, bukan polisinya. Loloslah kita lewat di pos polisi, tidak ada polisi. Begitu sampai di depan, tiba-tiba polisinya muncul dari balik pohon. Nah, lalu kita kaget, dari mana muncul di polisi? Ya, jadi ingat kata Sumbokong, ayah dia siluman ayah. Ternyata banyak siluman saudara. Kenapa dibikin patung polisi itu? Supaya kau itu takut. Kau lihat patungnya dibikin polisi tidur, poluan hamil di bawah, yang tinggi banget itu. Tapi memang ini rakyat Indonesia ini memang negara plus 62 ini berflower ini, aduh luar biasa ya. Lalu polisinya berhentiin kita saudara, berhentilah kita. Dia ketuk kaca saya, maaf ibu, selamat siang. Iya ibu tahu pelanggaran ibu, saya tahu pak. Yang saya tidak tahu bapak muncul dari mana. Kenapa bapak tiba-tiba ada di situ? Bapak siluman ya. Ya. Jadi dia sengaja bersembunyi di balik pohon saudara. Makanya di pos dia tidak ada, di jalan dia tidak ada. Ketika orang melanggar baru dia muncul. Jadi sudah hati-hati ya, banyak siluman di Indonesia ini. Nah ini jadi pokok doa lagi, amin. Berdoa buat bangsa ini supaya nggak ada siluman. Jadi kau itu melakukan taat pada peraturan bukan karena ada polisi atau tidak, tapi karena ada mata Tuhan melihatmu. Nggak percaya lagi nih. Ya, kayaknya lebih takut polisi daripada mata Tuhan. Ampuni mereka nih Tuhan. Mari kita hidup dikatakan hormati lembaga yang ada, supaya kita ini hidupnya tertib, menjadi berkat. Bahkan dikatakan di sana, sebab inilah kehendak Allah, ayat 15 berkata di sana, baca sama-sama. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Karena di sekeliling kita ini banyak orang bodoh. Orang bodoh itu memang biasa picik. Apa itu picik? Pikirannya sempit. Ya, gampang menghakimi, gampang menghujat, gampang mengadu domba, gampang ini. Kemarin waktu mau pembukaan IKN ada yang kirim video, Bu, ini loh, Indonesia memang dilaknat Allah, siapa suruh pemimpinnya sombong, IKN banjir. Ini videonya, saya lihat sumbernya dari TikTok. Hati-hati loh saudara.
Ya, TikTok ini dari Cina, di Cina dilarang, di Indonesia dipersilahkan. Banyak informasi yang tidak disaring masuk lewat TikTok. Terutama mak-mak, tolong mak-mak, anak muda awasi makmu. Kalau dia bermedia sosial, apa-apa dia share, dia nggak perhatikan ini hoax atau bukan. Saya sampai bilang, ini jangan-jangan video hoax loh. Oh enggak kok, itu viral. Ya, saya cek, orang di IKN bilang nggak ada hujan bu di sini, nggak ada air, nggak ada banjir. Tapi sudah terlanjur, ini loh, mengerikan sekali media sosial di Indonesia ini. Karena banyak orang-orang picik dan bodoh. Iya, sehingga mereka ini tidak bijak bermedia sosial. Hati-hati saudara, kita berdoa supaya kita ini terus berbuat baik, supaya lewat perbuatan baik kita membungkam orang-orang yang picik dan bodoh. Cara saya membungkam gimana? Kalau status saya di IG ada yang komennya miring-miring, saya blokir, maaf ya, karena saya lihat profilnya gambarnya kodok. Biasa orang-orang yang tukang protes begini gambarnya kodok, gambarnya monyet. Nah, ini kan bukan orang. Jadi saya blokir aja. Kamu nggak saya undang komen di tempat saya. Kalau komenmu kurang ajar saya hapus. Ya, saya kemarin bikin tuh ojol mati karena kurang makan, makanya orang-orang Kristen tolong kasih makan. Ada yang komen, ya makanya jangan khotbah tentang perpuluhan. Aduh, nggak nyambung, keles. Ya, coba, memang otaknya tuh banyak yang orang Kristen sendiri yang picik dan bodoh tuh banyak loh saudara. Ya, orang punya khotbah diputar balik, dipelintir-pelintir, diangkat, di apa sesama orang Kristen. Enggak bijak bermedia sosial. Ya, saya kalau kayak gitu sekarang saya biarin. Memang resiko jadi artis begitu tuh. Mau dia apa? Ya, tapi jangan kita saudara. Kalau kamu nggak setuju, ya doakan. Bukan bagian kita untuk membuat adu domba, apalagi nanti gini ya. Semua akhirnya merebak. Karena apa? Kita ini nggak bijak. Banyak orang tapi tetap berbuat baik. Jangan sampai dihujat, kamu balas maki-maki, kamu balas ini, kamu balas itu, nggak usah. Itu nggak perlu. Lalu yang terakhir dikatakan di sana ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini ayat ditulis bukan untuk pendeta loh, untuk jemaat. Ternyata standar hidup yang berkenan di mata Tuhan, semua kita harus menjadi hamba Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa hamba Tuhan itu pendeta. Tidak semua pendeta hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Walaupun saudara jemaat biasa, kalau saudara melakukan firman, saudara tunduk pada firman, saudara hidup melakukan segala kebaikan, maka kau disebut hamba Tuhan. Sebaliknya, sekalipun saya pendeta, misalnya kalau saya nggak tunduk sama firman, saya tidak hidup menjadi berkat, ya saya tidak bisa disebut hamba Tuhan sekalipun saya pendeta. Ya, jadi saudara, ayat ini ditulis untuk setiap jemaat. Kita harus mencapai satu standar, yaitu hidup menjadi hamba Tuhan. Mengerti sekarang? Bukan cuma pendeta yang harus jadi hamba Tuhan, engkau harus menjadi hamba Tuhan. Ayat yang ke-17 yang terakhir dikatakan 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah presiden. Ya, ini bagaimana mengisi kemerdekaan ini? Hormati semua orang. Bukan cuma orang kaya, orang miskin pun dihormati. Ya, sebaliknya yang miskin jangan sombong, udah miskin sombong lagi kau. Ya, kaya sombong aja dibenci Tuhan, apalagi udah miskin sombong, karena yang miskin sombong juga banyak loh. Kita perlu semua bertobat di hadapan Tuhan. Gak ada miskin, gak ada kaya, Tuhan menentang orang yang sombong. Ciri orang yang rendah hati itu dia menghormati semua orang. Amin. Ya, jangan sok saudara. Banyak orang-orang Kristen itu yang, ya saya tuh kadang ketemu di lift saudara. Saya pernah mau pelayanan, ada ibu-ibu sosialita masuk di lift. Dia tuh nggak kenal kalau saya ini pendetanya. Mereka kebanyakan kearisan daripada ke gereja, makanya nggak hafal muka saya. Ya, saya aja baru mau masuk diseruduk saudara. Dia cepet-cepet masuk, saya nggak minta maaf, nggak apa. Memang saya lihat sih tasnya bermerek, tapi kan kau nggak perlu seperti itu hidupmu. Biasa aja, keles. Ya, sombong banget. Saya ditabrak, hampir terlempar, dan orang kan sorry ya bu, sorry ya apa. Enggak, masuk dengan sombongnya. Begitu sampai di dalam dia kaget, saya pendetanya. Dalam hati saya, malu nggak? Begitu pulang aja, shalom ibu pendeta, tadi ketemu di lift ya bu, maaf nggak tahu, ya saya terlempar kau tendang. Was. Saudara, Alkitab bilang, ayat ini bilang, hormati semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Kasih saudara. Ya, kita perhatikan saudara-saudara yang berkekurangan di sekeliling kita. Amin.
Ya, tolong mereka, sekolahkan yang nggak bisa sekolah. Lalu dikatakan di sana, takutlah akan Allah, hormatilah presiden. Mari kita berdoa supaya di waktu-waktu hidup kita ini kita mau sungguh-sungguh berdampak mengisi kemerdekaan bangsa kita ini, supaya saudara, Indonesia ini diluputkan oleh Tuhan. Saudara, kita mendengar berita-berita tentang akan adanya gempa besar, dan itu memang benar. Di Palu 100 tahun sekali terjadi. Ya, dan kemarin itu gempa tsunami yang begitu hebat. Saudara tahu, ketika saya datang ke Palu, waktu selesai gempa itu, karena banyak keluarga saya di sana, ketika pesawat komersil pertama kali buka setelah tsunami itu, kami terbang ke sana. Saya bikin 1000 paket sembako dari Kota Poso, kami datang. Waktu datang masih banyak mayat bergelimpangan. Kami datang di salah satu daerah yang namanya likuifasi tanah, itu terbesar, tuh tanahnya gulung kayak tikar. Saya sampai di sana, kami berhenti di satu bangunan yang likuifasi itu berhenti di situ. Lalu dia muter ke sebelah. Saya pikir ini gedung apa ya? Kok ampuh ya, ini kuasanya dahsyat loh, karena dia dilewati lalu muter. Saya tanya di situ, ini gedung apa? Ini rumah sakit bersalin ibu dan anak. Ini yang punya anak Tuhan, Bu. Di atas itu ada menara doa, tempat orang berdoa buat kota, ya. Dan itu penjaganya itu dia bilang, saya lihat dengan mata kepala saya, Ibu, itu tanah bergulung-gulung datang, rumah habis semua digulung. Waktu dekat dengan tempat ini, dia seperti berbelok ke belakang, saudara, dan tempat itu dilewati. Di dalam 2 Tawarik firman Tuhan berkata, apabila aku sudah mencurahkan murkaku ke atas satu bangsa dan berkata, akan datang penyakit sampar, akan datang gempa bumi, tapi umatku yang atasnya namaku disebut berbalik, merendahkan diri, bertobat dari dosa-dosanya, kembali kepadaku dan berdoa, maka aku akan mendengarkan teriakan mereka dan aku akan meluputkan mereka, aku akan pulihkan bangsa itu. Tidak ada yang secara kebetulan hari ini. Tuhan mau kita semua berbalik dari dosa. Amin, saudara. Kita punya anak, kita masih hidup, anak kita datang dan ngomong, "Pak, saya mau minta harta bagianku. Toh juga pasti papa mati. Daripada saya tunggu papa mati, bos sekarang aja dikasih." Yang namanya warisan itu harusnya kan diberi setelah orang tuanya meninggal. Tapi ini anak saudara ya sangat apa ya? Ya memang gila harta. Ada orang-orang gila harta, saudara. Tapi di sini tidak ada. Amin. Insya Allah. Karena nggak ada yang ngaku ya, saudara. Jadi papanya masih hidup, dia minta harta. Ya Pak, kasih dong harta milikku yang harusnya menjadi bagianku. Kalau saudara jadi bapaknya anak ini, saudara bagaimana reaksinya? Bapak-bapak tolong yang ada di sini. Bapak masih hidup, anaknya datang minta harta. Bapak apain tuh anak? Ayo jawab. Yang jawabannya benar saya kasih sepeda loh. Apa Pak? Anaknya diapain? Berarti bapak-bapak di sini baik semua ya, diam aja ya. Kalau kita sebagai orang tua tentunya paling tidaklah kita nih sedih ya. Kok anakku ini saya belum mati, dia sudah minta harta. Bukan cuma itu saudara. Karena dia minta, ya bapaknya ini baik. Seperti bapak-bapak yang ada hari ini di Plaza Indonesia. Anaknya minta harta, diam aja. Nih semua kan bapak-bapak diam, gak ada yang marah dari tadi. Cuma diam aja, saya tanya juga diam, berarti setuju. Ya, karena anaknya yang bungsu minta, ya terpaksa bapaknya bagi. Berdua dapat, ya. Memang hidup ini serba susah, saudara. Orang tua miskin, anak ribut, ya. Orang tua kaya juga, anak ribut. Ya, ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu, saya tuh bingung, Bu. Saya ini kan mau bagi harta saya udah tua. Saya takutnya kalau saya mati, saya belum bagi, mereka berantem. Ya, lalu saya kumpulin lah, baru hari pertama kumpul, udah berantem hebat. Saya baru bilang, kamu dapat ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ribut, Bu, nggak terima. Ya, itu udah ribut. Jadi ya sudah, saya bubarin dulu, nggak usah dulu deh, kita sampai tenang. Orang tua juga bingung loh. Ya, saya bilang sama ibu itu, kalau saya jadi ibu, anak saya begitu, ya, saya bilang dasar anak nggak tahu diri, nggak kerja, cuma mau terima, masih protes. Pulang sana semua, nggak ada dapat apa-apa. Tak sumbangkan ke panti asuhan atau ke sekolah misi DBTV. Nggak usah tepuk tangan, Pret. Ya, ini kadang memang ada anak-anak itu yang nggak tahu diri loh, ya, hanya berharap harta orang tua, bahkan belum mati sudah diminta, terpaksa dibagi. Ayat 13 berkata begini, beberapa
Beberapa hari kemudian dia udah dapat harta kan. Anak bungsu itu menjual semua bagiannya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, ini banyak anak-anak muda sekarang ini begini. Tapi yang di Plaza Indonesia sini tidak. Ya. Pokoknya mereka itu berfoya-foya, menghabiskan uang. Ya, apalagi dengan adanya media sosial sekarang, banyak orang itu pura-pura kaya. Lebih susah pura-pura kurus daripada pura-pura kaya. Jadi tidak usah pura-pura. Kalau pura-pura kurus itu kita di foto cuma tahan napas. Fotonya agak atas, sudah di-upload kelihatan kurus. Tapi habis itu 5 menit nggak tahan tuh tahan napasnya, habis itu gendut lagi. Tapi kalau pura-pura kaya, saudara ya, lihat orang pakai bermerek, kita juga pakai. Nggak masalah kalau memang kau bisa. Itu uang halal dan kau tidak utang, amin. Jangan sampai kau utang, apalagi pinjol. Aduh ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar saudara, jangan, hidup ini apa adanya saja. Ya nggak dilarang kalau kau memang cukup, beli aja. Tapi jangan sampai yang bikin berdosa hasil utangan, apalagi hasil nipu orang. Ya, mau pura-pura kaya akhirnya terjebak sendiri. Capek hidup ini. Ingat, hukum fisika berkata tekanan berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gayamu, makin banyak. Bilang kanan kiri, jangan banyak gaya. Dia pergi jual saudara, dan dikatakan dia berfoya-foya, dia habiskan semua uang itu. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Bukan miskin, ini di bawahnya miskin, melarat, larat, rat-rat. Orang kalau sudah melarat itu di bawahnya miskin, ya makan aja susah saudara. Dia tidak tahu ternyata keadaan ini bisa berubah. Tiba-tiba terjadi bahaya bencana kelaparan. Dunia ini berubah. Makanya kalau saudara punya uang, ya ayo rajin harus pintar bisa mengelola keuangan. Ya, yang pertama tentunya menabur. Amin. Nggak ada yang amin disuruh menabur. Biasa aja mukanya. Baru dengar kata menabur sudah. Ya, kunci untuk Anda menuai adalah menabur, ya. Saudara, ini anak nggak pinter mengelola keuangan, ya. Di masa muda dia dapat harta yang dia nggak cari. Memang banyak sekarang anak-anak itu karena hidupnya sudah terlalu enak, mereka nggak ngerti kerja, nggak ngerti cari duit itu susah. Cari duit susah apa nggak? Ya, kalau ada yang bilang gampang, cari duit itu susah loh. Nggak usah jauh-jauh. Coba saudara jalan dari ruangan ini ke sana ke depan, cari duit, dapat nggak? Ya, lihat di jalan ini ada duit nggak ya? Susah cari duit itu. Suami, uangmu dicari istri aja susah, iya nggak? Ibu-ibu yang suka cari duit di rumah, ya di lipatan-lipatan kantong suami, ya. Saudara, cari uang itu susah, makanya kita harus ajar anak-anak kita itu supaya belajar menghormati dan menghargai uang. Ini anak nggak pernah diajar, makanya begitu dapat sekian langsung habis. Sekian dibelanjakan semua, nggak ngerti akan ada bencana, kelaparan dan lain sebagainya. Kita bersyukur hari ini Indonesia dijagai Tuhan, amin. Tidak ada bencana kelaparan, ya beras naik karena mau lebaran, dan juga banjir di mana-mana, jadi gagal panen. Tapi bersyukur tidak terjadi kelaparan, ya kita bersyukur. Justru di masa-masa sulit seperti ini, saudara yang berlebih bagi sembako sama orang miskin, amin. Jangan beli tas terus, amin. Aminnya yang rela. Bagi sekali-sekali, nggak usah beli LV, ya. Dia punya cadangan buat LV, beli buat sembako, bagi sama orang miskin. Aminnya terpaksa. Itu baru hidupmu itu jadi berkat, saudara. Ya, dikatakan di sana tiba-tiba datang bencana kelaparan dan dia menjadi melarat karena tidak punya persiapan apa-apa. Ya, makanya orang tua bekali anak-anak kita, sebab harta itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Saya ini baru pulang dari Jepang. Buat yang belum tahu saya kasih tahu. Sombong ya, bertobat. Saudara, enggak, saya juga cuma ditraktir sama jemaat Misbah Doa jalan-jalan ke sana. Waktu saya ke sana, saya melihat Jepang itu negara yang sangat makmur dan kaya. Luar biasa. Kemajuan teknologi begitu hebat. Kenapa saya bisa bilang Jepang itu makmur? Negara itu makmur atau tidak, enggak usah jauh-jauh. Lihat saja dari toiletnya. Di Jepang itu, kita berhenti di rest area. Saya bilang sama suami saya, aduh mau ke toilet umum, bersih apa enggak ya?
Suami saya bilang, ya pasti bersih lah. Saya turun saudara, toilet umum, WC-nya yang ada tombol air panas, air dingin. Ya, bisa dipilih situ. Ini buat cebok, ini buat ini buat itu. Tapi jangan salah pencet, panas melepuh. Yang hangat saja. Saudara, ya. Ternyata waktu saya masuk, gila, bersih banget. Itu ndak ada sampah, nggak ada bau pesing, nggak ada kotoran di toiletnya, dan toiletnya itu yang seperti di hotel mulia. Di Indonesia itu buat hotel mulia, dan ya di sini aja belum pakai yang itu ya, tombol-tombol panas dingin belum ya, masih yang biasa kan. Di sana toilet umum. Jadi makmur nggak itu negara? Toilet aja begitu. Ya, kita berdoa supaya satu saat Indonesia bisa begitu. Tapi kalau di pas Indonesia pada nggak tahu makainya. Itu yang saya takut. Tapi itu bersih, rapi, nggak ada bau saudara. Luar biasa ini negara ya. Di tempat umum semuanya bersih. Tapi negara Jepang itu walaupun mereka termakmur ya, tingkat bunuh dirinya itu tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Kenapa saudara? Sampai hari ini pemerintah Jepang itu berusaha untuk bisa membuat rakyatnya itu memiliki rasa bahagia. Ternyata mereka itu jauh dari rasa bahagia. Makanya banyak yang memilih mengakhiri hidup. Makanya sebenarnya memang uang itu bukan jaminan kebahagiaan. Ya, di Jepang sekarang pemerintah bahkan mau bayar orang yang mau punya anak loh. Pemerintah bilang, saya bayar kamu dari masih di kandungan sampai melahirkan, sampai itu anak sekolah, sampai dia bekerja, negara menjamin. Itu pun nggak ada yang mau punya anak. Indonesia pemerintah sudah menganjurkan terus 2 anak cukup. Tetap 12 saudara. Memang ini negara luar biasa diberkati Tuhan. Namanya juga negara berflower. Ya, negara berkembang ya. Itu susah banget sampai ada beberapa kampung di Jepang itu yang sudah kosong. Nggak ada yang, rumah-rumah itu ditinggal mati sama penghuninya, nggak ada ahli waris. Jadi pemerintah biarin aja itu kosong. Bayangkan loh saudara, itu satu kampung loh yang penghuninya tua-tua udah mati, mereka nggak punya anak, nggak punya saudara. Ya, ditinggalin kosong, banyak sekali rumah satu kampung. Nah di Indonesia satu rumah 13 anak berantem memperebutkan. Jadi yang pengen rumah warisan banyak, pergilah ke Jepang. Saudara tinggal di sana nggak apa-apa. Itu benar-benar saudara ya, saya melihat ya itulah bedanya ya. Saya kemarin bilang memang beda. Indonesia itu bedanya di sini. Anak SMP di Jepang bikin robot, di Indonesia anak SMP bikin anak. Ini yang perlu kita doakan dan perlu kita bikin sosialisasi ke desa-desa. Bener, saya ketemu anak masih remaja. Kamu sekarang kerja? Iya bu. Kamu masih sekolah? Saya sudah menikah bu, anak saya 3. Hah? Umurnya remaja? Kamu ini kan umur SMP, sudah punya anak 3. Astagfirullah subhanallah. Tapi ya itu terjadi saudara. Ya mereka di sana takut punya anak nanti mau makan apa. Di sini luar biasa Indonesia karena mereka percaya lagunya Kus Plus. Ya, lempar kayu dan batu jadi tanaman. Ya, bisa makan kapan aja, ada di mana saja. Tapi kita bersyukur, makanya anak-anak muda, kembangkan dirimu hari-hari ini. Dan kita tahu Jepang itu mereka percaya pada dewa matahari. Mereka tidak percaya Tuhan, karena Tuhan itu sebenarnya sumber kebahagiaan. Hidup tanpa Tuhan semua akan jadi kosong. Lalu anak ini saudara melarat. Ayat 15. Saat dia sudah melarat, baru dikatakan begini ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babinya. Setelah melarat baru pikir cari kerja. Ya, jangan sampai seperti itu anak muda sekarang. Tuhan itu beri kau banyak potensi dalam dirimu. Kembangkan itu. Ya, jangan mager hari-hari ini lihat handphone terus setengah hari, habiskan waktu lihat handphone nih anak-anak sekarang nih. Ya, nggak mikir masa depan. Kembangkan dirimu, banyak hal dalam dirimu yang bisa digali. Ya, jangan cuma main handphone, habiskan waktu, sudah melarat baru pengen cari kerjaan. Dari sekarang mulai mikir. Tapi anak-anak sekarang itu ya baru lulus SMP, SMA, udah party-party, mabok-mabok, baru lulus SMA ini. Dia belum buka mata melihat kehidupan ini. Ya, kau juga jangan sibuk pacaran anak muda, masih SMP udah ganti-ganti pacar, SMA, ya. Makan tuh cinta. Dek, ternyata cinta tidak seindah yang kau bayangkan, Dek. Kau pikir setelah nikah makan cinta kenyang? Anggaplah ini makmu yang lagi marah-marahin kau. Ya, karena makmu di rumah nggak bisa marah-marahin kau.
saya yang marahin. Buka mata lebar-lebar, pakai otak dan logika kita yang sudah diberi Tuhan. Berpikir untuk masa depanmu. Kita belajar dari anak ini. Dikasih harta, bukannya investasi kayak beli ruko kayak atau apa kayak, malah dihabiskan berfoya-foya. Akhirnya bekerja jadi penjaga babi. Karena nggak punya kalian apa-apa, bisanya cuma jaga babi, masih untung diterima. Lalu dikatakan di sana apa saudara? Ayat 16, ia ingin mengisi perutnya ya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saya selama ini mendengar orang khotbah anak bungsu menjual harta lalu dia makan makanan babi. Ini belum makan, belum. Dia ingin makan makanan babi, tetapi apa? Tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan loh, cuma pengen makan ampas babi. Nggak bisa, karena nggak ada yang kasih. Kasihan nggak nasibnya? Melarat memang, pengen makan makanan babi, nggak bisa. Cuma pengen makan makanan babi, tetap nggak bisa. Lalu saudara dikatakan di sana, akhirnya dia mulai menyadari saudara, ya merenung orang itu. Kalau sudah ada di titik kesulitan hidup, melarat, harusnya banyak-banyak merenung. Apa yang salah ya dengan hidupku? Jangan sebaliknya iri sama orang yang sukses. Belajar dari kisah hidup orang, renungkan hidupmu, kenapa aku begini? Bertanya kepada Tuhan, apa yang salah dari diriku saudara? Ayat 17 gini, lalu ia apa? Menyadari keadaannya. Saya selama ini mendengarkan khotbah ini, di dalam benak saya selalu anak bungsu ini salah, kurang ajar, anak yang gini-gini. Tapi ternyata di ayat ini kita lihat, di tengah pergumulan hidup yang berat, ternyata dia merenung dan menyadari keadaannya, sadar. Ya, sadar. Orang itu yang penting sadar aja. Dikatakan di sana, dia berkata begini saudara, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini apa? Mati kelaparan. Dia baru ingat dari kecil dia lihat bapaknya punya banyak pegawai, tapi pegawainya itu di rumah makan berlimpah-limpah, dikasih makan sama bapaknya. Lah aku di sini mati kelaparan karena pengen makan makanan babi saja, kalah saing sama babi. Nggak bisa. Dia babi lebih berharga dari dia. Nggak dikasih makan dia. Bayangkan saudara. Lalu dia sadar akan hal itu. Ayat 18, ini yang dia lakukan. Saudara, seburuk apapun keadaanmu, sebesar apapun kesalahanmu, hari ini sadarlah, lalu lakukan ini. Dikatakan ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kita bisa salah saudara. Kita bisa melakukan dosa yang besar. Kita bisa salah mengambil keputusan. Tapi jangan pernah engkau terpuruk dalam keadaan itu. Yang pertama sadar, yang kedua bangkit. Yang ketiga yang terpenting, temui Bapakmu, akui dosamu, dan bertobat. Amin. Dia punya niat akhirnya di hati. Ternyata adalah yang terbaik, aku ini bertobat dan aku akan kembali kepada Bapakku untuk apa? Mengaku dosa. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan juga terhadap Bapa. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Tapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dan terus hidup di dalamnya. Keluarga yang sehat itu tidak luput dari kekurangan saudara. Mungkin satu saat suamimu akan buat dosa. Mungkin satu saat istrimu akan buat dosa. Mungkin satu saat anakmu akan buat dosa. Bahkan mungkin satu saat orang tuamu akan buat dosa. Itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tapi yang tidak wajar ketika engkau berdiam tinggal dalam dosa itu, membiarkan dirimu terjerumus di sana. Hari ini sadarilah keadaanmu saudara. Ayo kita sadar. Sebab itu adalah awal dari pemulihan. Mengaku, ya, mengaku dosa, ya. Sebab pengakuan itu akan mendatangkan belas kasihan Tuhan. Anak ini berpikir begini, aku akan bangkit dan aku akan pergi menemui Bapakku dan aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap kamu. Lalu dia bilang begini, ayat 19, ini dalam perenungannya loh saudara.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia pengen pulang, bukan untuk diakui sebagai anak. Dengar ini baik-baik. Anak bungsu ini memiliki mentalitas yang berbeda ketika dia mengalami kesulitan hidup. Dia pengen pulang sama bapaknya cuma untuk yang pertama mengaku dosa, meminta ampun kepada bapaknya, dan akan berkata gini, "Pak, aku ini udah bikin salah besar. Aku ini tidak layak lagi disebutkan anak. Aku datang ke sini, aku mau melamar menjadi pegawaimu." Niatnya itu baik loh. Dan dia tahu diri. Dia sudah menghabiskan semua harta orang tuanya. Tapi dia mau datang dengan niat dari hati yang tulus, mengakui dosa, minta ampun, dan jadikanlah aku sebagai pegawaimu. Karena dia tahu pegawai bapaknya bisa makan dengan puas, sementara dia bisa mati lapar. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara, kalau hari ini engkau terikat di dalam dosa atau apapun, jangan tunda untuk tinggalkan dosa itu. Anak yang hilang ini, dia berpikir dalam hati, aku akan pergi, aku akan bangkit. Tapi itu bukan cuma akan. Banyak orang Kristen hanya berkata, aku mau tinggalin dosaku, aku mau bertobat. Besok gitu lagi, aku mau tobat, nggak bertobat lagi, gitu lagi. Tapi anak yang hilang ini, dia bertindak. Dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ayat ini luar biasa berkata begini, saudara. Apa baca bersama? 1, 2, 3. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Pertanyaan saya, kok bisa? Dia masih jauh loh. Kok bisa bapaknya melihat dia tuh? Dia kan gak telepon dulu tuh, "Pak, aku mau pulang ya." Dia kan gak WA dulu tuh, "Pak, aku nanti mau balik ya, tolong tungguin aku." Tapi kenapa ayat ini berkata, waktu anaknya itu masih jauh, bapaknya sudah melihat dia? Saudara tahu kenapa? Karena setiap hari kerjaan bapaknya itu hanya berdiri di depan rumah dan menunggu kapan anak itu pulang. Sebuah pengharapan di hati bapaknya. Bagi dia harta itu tidak berarti, tapi hidup anaknya itulah yang berarti. Setiap hari bapak itu melihat sampai kejauhan, menunggu kapan anak ini pulang. Percayalah saudara, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan itu tunggu engkau datang secara pribadi, datang di kakinya untuk tersungkur. Karena Tuhan selalu menunggu kapan engkau balik, kapan engkau datang, anakku. Aku pengen peluk engkau dan beri kasih itu. Mungkin hari ini engkau lelah, mungkin hari ini engkau letih dan berkata, aku capek dengan hidup ini. Tuhan menunggumu datang, saudara.